Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam majlis ini kita sedikit belajar hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bermohon kepada Allah kajian kita selalu dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kajian kali ini kita masuk hadis yang berkaitan dengan fadlu man ya'ulu yatiman, keutamaan menyantuni anak yatim, fakir miskin dan golongan du'afa yang lain tentunya. Dari hadisnya kita bacakan Bapak Ibu rahimakumullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal armalati wal masakini kal mujahidina fi sabilillah wa kalladhi yasumun nahar wa yaqumul lail. Orang yang menanggung nafkah, orang yang menanggung nafkah seorang janda dan orang-orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi orang yang menanggung nafkah, siapa tadi saya bilang? Janda ya, betul. Orang yang menanggung nafkah seorang janda atau orang-orang miskin seperti mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berpuasa di siang hari dan qiyamul lail di malam harinya tentunya, dan mendirikan malam-malam dengan ibadah. Jadi saya ulangi ya Bapak Ibu rahimakumullah, kata Nabi, orang yang menanggung nafkah seorang janda dan orang-orang miskin seperti mujahid atau orang yang berjihad di jalan Allah, seperti orang yang berpuasa di siang hari dan seperti orang yang qiyamul lail atau mendirikan malam dengan ibadah, di antaranya sholat gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi sebetulnya Imam Al-Bukhari ternyata di sini membuat judul keutamaan menyantuni anak yatim. Tapi di hadisnya tidak ada kata anak yatim sebetulnya. Cuma ada kata yang mengarah kepada anak. Siapa itu? Janda. Jadi janda itu kan biasanya memiliki apa? Anak gitu ya. Betul atau tidak ya? Betul.
Jadi ketika ada orang menyantuni, memberikan nafkah kepada seorang janda, itu artinya sebetulnya dia menyantuni anak yatim. Karena biasanya walaupun tidak semua gitu, seorang janda itu kalau ditinggal mati suaminya atau bahkan ditinggal melayu suaminya gitu, biasanya anaknya itu dirawat oleh ibunya. Makanya di sini hadis judulnya Al-Imam Al-Bukhari menyebut keutamaan menyantuni anak yatim. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, sebetulnya hadis ini sudah sangat masyhur sekali, sudah sering kita dengar, di mana Rasulullah SAW menyebutkan orang yang menanggung nafkah seorang janda dan fakir miskin, mereka seolah-olah adalah mujahid fi sabilillah, termasuk seolah-olah dia telah berpuasa di siang harinya, termasuk di malam harinya juga diisi dengan ibadah. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, ini sudah sangat jelas sekali Islam sangat memperhatikan orang-orang lemah, orang-orang du'afa, para janda yang mungkin secara ekonomi itu kurang, termasuk juga tentunya orang-orang miskin. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, sekalipun di pertemuan yang lalu kita sempat membahas bahwa sedekah nafkah yang paling utama itu kita berikan kepada siapa? Kepada kerabat dekat, orang tua, kemudian termasuk istri, anak dan seterusnya. Tetapi tentunya tidak menghalangi kita untuk juga menderma kepada orang lain sekalipun mereka bukan bagian dari kerabat kita. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Isra, surah ke-17 ayat ke-26, kata Allah, wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa banas sabil. Kata Allah, wa atidal qurba haqqahu, berikanlah haknya kepada kerabat dekat, wa atidal qurba haqqahu wal miskin, dan kepada fakir miskin. Artinya tetap nafkah yang kita berikan itu tetap Allah menyatakan diberikan terlebih dahulu kepada kerabat dekat, setelah itu kemudian kepada fakir miskin, ya anak-anak yatim dan seterusnya. Tapi sekali lagi, kalau memang katakanlah keluarga kita sudah mampu atau cukup secara ekonomi, jadi tidak punya alasan lagi untuk apa? Untuk tidak menyantuni yang lain. Sekalipun keluarga kita mungkin belum punya mobil Alphard gitu. Ustaz, saya pengen bersedekah ketika anak saya punya rumah 3, tidak begitu juga gitu ya. Artinya tetap ketika dia sudah cukup, katakanlah anak kita sudah cukup, walaupun belum punya apa tadi, mobil Alphard gitu ya, walaupun mungkin belum punya 3 rumah gitu ya, dan seterusnya, tetap kemudian sangat-sangat baik menderma, menafkahi orang lain, dalam hal ini janda termasuk orang miskin. Jadi apalagi jandanya itu tadi memiliki anak yatim. Jadi janda diperhatikan, dinikahi juga boleh, baik-baik gitu, boleh juga kalau memang mau gitu. Termasuk berkaitan dengan
anjuran atau perintah Allah untuk berbuat baik kepada fakir miskin itu juga Allah sebutkan di Quran surah yang kemarin, surah An-Nisa ayat ke-36. Kata Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin, dan seterusnya itu. Jadi Allah berpesan, sembahlah Allah, janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua, wabil walidaini ihsana wa bidil qurba, dan kepada kerabat dekat, wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan kepada fakir miskin. Jadi memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita mentauhidkan Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat dekat. Setelah itu kita berbuat baik. Ya, bentuk berbuat baik itu bermacam-macam Bapak Ibu. Ya, bisa bentuk ngasih uang atau ngasih pelatihan, ngasih skill gitu ya, biar si janda tadi bisa bisa mandiri, diajari menjahit mungkin oleh Ustazah Yani gitu, dan seterusnya, atau diajari masak oleh Bu Jira mungkin, dan seterusnya. Jadi biar punya keahlian, punya skill, kemudian dia bisa mandiri. Artinya berbuat baik dalam hal ini tidak harus kita ngasih apa? Uang, tidak harus. Ya bagus juga gitu ya. Ya kalau kita berbuat baik dalam hal lain juga itu bagus. Atau kita carikan lowongan pekerjaan, atau juga kita carikan suami lagi. Itu juga bisa itu. Baik gitu. Pahalanya besar. Itu juga sama-sama berbuat baik. Carikan suami lagi. Besar, pahalanya besar. Mencarikan. Carikan suami lagi. Tapi rata-rata sekarang ibu-ibu ada yang sudah alhamdulillah mandiri gitu ya. Banyak yang sudah mandiri. Sudah bisa masak. Gitu. Sudah bekerja. Ada mungkin yang sudah punya pensiunan gitu dan seterusnya. Pensiunan raker. Pensiunan. Tetapi kalau memang Bapak Ibu rahimakumullah, kalau memang ada kerabat kita yang itu miskin gitu ya, itu yang didahulukan. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innas shadaqata 'alal masakin shadaqah." Sesungguhnya sedekah yang diberikan kepada orang miskin itu nilainya sedekah. Wa 'ala dzirrahim, adapun sedekah yang diberikan kepada kerabat itu dua. Satu kata Rasulullah, sedekah wasilah. Itu mengandung nilai sedekah dan mengandung nilai silaturahim. Tahu silaturahim? Itu benar. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita sudah mengetahui perintah Allah Subhanahu wa taala termasuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menderma memberikan nafkah terhadap janda-janda, tapi lebih punya anak yatim dan fakir miskin, ternyata juga ada keutamaan yang luar biasa bagi orang yang mampu melakukan hal demikian. Setidaknya ada 3 disebutkan nama di sini. Pertama, orang yang menanggung nafkah janda dan fakir miskin itu, mereka mendapatkan pahala seperti apa? Orang yang berjihad fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, bukan di jalan Pajajaran sini ya, atau Kalpataru, bukan, tapi jihad fisabilillah. Dan orang yang berjuang di jalan Allah itu
lebih-lebih mati syahid, itu dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan gitu ya, kita mungkin tidak perlu berjihad saat ini, tetapi tetap alhamdulillah punya peluang untuk mendapatkan pahala jihad. Dengan cara apa? Salah satunya Bapak Ibu tadi, yaitu menanggung, memberikan nafkah, berbuat baik kepada fakir miskin, janda dan seterusnya. Berkaitan dengan keutamaan jihad fi sabilillah ini, banyak sebetulnya ayat-ayat dalam Al-Quran Bapak Ibu ya. Misalkan Allah sebutkan di Quran surah As-Saff ayat ke-10, 11, 12, 13, panjang sekali ayatnya. Jadi kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Duhai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kamu suatu perniagaan, perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Jadi Allah ini memberikan informasi, pengumuman kepada kita. Allah tunjukkan suatu perbuatan, suatu amalan yang bisa menjauhkan kita, menyelamatkan kita dari siksa yang pedih itu. Apa pertama? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi perniagaan ataupun amal saleh yang menjauhkan kita dari siksa yang pedih itu, kata Allah, pertama dia harus beriman. Kemudian keimanannya itu oleh Allah juga harus dibuktikan dengan wa tujahiduna fi sabilillah. Keimanannya itu juga perlu, kata Allah, diwujudkan, dimanifestasikan dalam bentuk jihad fi sabilillah, baik jihad dengan harta termasuk dengan jiwa. Berarti ibu-ibu mungkin belum sampai jihad dengan jiwa, dengan nyawa, tapi sangat berpotensi untuk berjihad dengan harta. Salah satunya itu tadi, menderma, berdonasi, menanggung nafkah fakir, miskin dan anak-anak yatim. Jadi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jadi jihad itu, kata Allah, dimulai dengan harta terlebih dahulu, baru kemudiannya nyawa. Karena orang lebih eman nyawa atau harta biasanya? Lebih eman nyawa atau harta? Lebih eman gak dijawab ini. Lebih eman ya dua-duanya sebetulnya, tapi biasanya lebih emannya nyawa. Tapi ada juga orang yang rela kehilangan nyawanya ya, demi harta gitu. Tapi lumrahnya orang akan mengatakan nyawa lebih berharga daripada harta. Buktinya kalau orang sakit biasanya itu yang penting sembuh gitu, katanya. Semuanya tak harta tak kasih, semuanya yang penting sembuh gitu. Pas sembuh nyesel ya, hartanya habis soalnya. Tapi ketika sakit berani dia memberikan semua hartanya. Pas sembuh nyesel. Emang udah kasih semua hartanya. Emang. Jadi makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum berjihad dengan nyawa, dengan jiwa, Allah berpesan terlebih dahulu berjihad dengan harta itu tadi. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, setelah orang itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa karunia Allah bagi orang-orang yang berjihad itu? Satu, Allah lanjutkan ayatnya, surah As-Saff ayat berapa? Ke-12 ya. Kata Allah apa?
yaghfir lakum min dzunubikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn, seterusnya. Allah akan mengampuni dosa-dosa. Jadi orang yang berjihad di jalan Allah, dosa-dosanya diampuni. Kemudian wa yudkhilkum jannat, Allah juga akan masukkan ke dalam surga. Itu satu, ampunan. Yang kedua, surga di akhirat. Yang lebih keren lagi di ayat 13-nya Allah katakan, wa ukhra tuhibbunaha, kata Allah, ada lagi karuniaku, kata Allah, yang juga kalian senang dengan karunia itu. Apa itu? Nasrun minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Ternyata karunia Allah yang juga Allah sediakan bagi orang-orang yang berjihad, yang ternyata karunia ini disenangi gitu ya, digemari oleh orang-orang. Apa itu? Pertolongan dari Allah. Jadi orang-orang yang berjihad itu dia adalah orang-orang yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata orang yang menanggung nafkah janda dan fakir miskin, mereka mendapatkan pahala seperti orang mujahid dan mendapatkan fadilah keutamaan seperti orang mujahid. Apa tadi fadilahnya orang mujahid? Kalau kita lihat surah As-Saff tadi, ampunan, nanti di akhirat surga, termasuk diberikan pertolongan. Wa basyiril mu'minin, sampaikan berita gembira ini, kata Allah, kepada orang mukmin. Gitu. Jadi alhamdulillah ini bagi orang-orang yang mungkin punya keluasan rezeki, alangkah baiknya kemudian memberikan bantuan kepada orang-orang yang mungkin kesulitan dalam hal ekonomi. Bantuan banyak macam. Kemudian jadi keutamaan pertama adalah mendapatkan karunia seperti orang-orang mujahid yang berjuang di jalan Allah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, karunia atau keutamaan kedua yang Allah berikan bagi orang yang dermawan kepada fakir miskin, dia mendapatkan pahala atau karunia seperti orang-orang yang berpuasa di siang harinya. Oh, ini dahsyat sekali gitu ya. Mungkin ada di antara kita yang belum mampu di siang harinya berpuasa, tapi ternyata masih punya kesempatan untuk mendapatkan pahala puasa. Salah satunya itu tadi menderma, merawat janda-janda gitu ya. Yang sekarang juga ada Bapak Ibu ya, panti jompo kan ada ya. Gitu. Jadi kita juga bisa lewat itu bantuan kita, lalu kita kasih ke lembaga panti gitu ya, lembaga sosial gitu ya, yang di situ memang fokus memberikan perhatian lebih terhadap fakir miskin dan para janda itu tadi. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata orang yang menderma, orang yang dermawan terhadap fakir miskin ini seolah-olah dia telah berpuasa di siang harinya. Dan orang-orang yang berpuasa itu Bapak Ibu rahimakumullah juga Allah janjikan surga, Bapak Ibu ya. Janjikan surga. Surganya khusus lagi gitu ya. Surga apa ya? Lewat pintu khusus maksud saya. Pintu khusus, pintu Ar-Rayyan itu. Yuqalu lahu Ar-Rayyan, kata Rasulullah. Nanti orang-orang berpuasa melewati surga lewat pintu khusus, yuqalu lahu Ar-Rayyan,
yaitu pintunya adalah pintu Ar-Rayyan. Ketika orang-orang yang berpuasa sudah masuk surga lewat pintu itu kemudian ditutup. Oh iya, masuk semuanya gitu ya. Ternyata ketika udah habis orang-orang berpuasa masuk surga lewat pintu itu, kemudian ditutup secara otomatis. Bukan otomatis sebetulnya, yang menutup tentunya Allah gitu ya. Jadi ternyata sama Bapak Ibu, yang mujahid ibadah surga juga, puasa itu juga dijanjikan surga juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk Bapak Ibu rahimakumullah, surga itu kan puasa itu juga bagian dari amalan orang-orang bertakwa Bapak Ibu ya. Ini juga perlu kita catat. Jadi berpuasa itu bagian dari amaliyah orang-orang yang bertakwa. Sebagai benar firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah 183. Wahai orang-orang mukmin, kata Allah, diwajibkan kepadamu puasa sebagaimana diwajibkan puasa itu kepada umat-umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Ternyata puasa itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang itu mendapatkan predikat apa? Takwa. Predikat muttaqin, benar ya. Mendapatkan predikat orang-orang yang muttaqin. Dan orang-orang bertakwa itu seperti yang kami sampaikan kemarin, tempatnya di mana? Ya, surga gitu ya. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallah." Hal yang paling banyak memasukkan orang ke surga yaitu takwa dan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, keutamaan orang yang dermawan menanggung nafkah fakir miskin dan janda itu seolah-olah dia melakukan qiyamul lail, mendirikan malam dengan ibadah. Bayangkan loh itu, siang harinya dia berpuasa, malam harinya dia menegakkan sholat, termasuk ibadah-ibadah yang lain. Apalagi memang dia sudah berpuasa gitu ya, double nanti gitu ya, double pahalanya. Ada seperti itu kira-kira ini. Malam harinya ya dia qiyamul lail, siang harinya dia berpuasa, kemudian juga dermawan, itu double berlipat kan ganda. Gitu. Adapun orang-orang yang mendirikan malam dengan amal-amal soleh, dengan qiyamul lail, dengan ibadah, itu juga bagian dari ciri orang bertakwa, Bapak Ibu ya. Bagian dari ciri orang-orang yang muttaqin gitu. Lagi-lagi kena. Allah sebutkan di Quran surah apa namanya, surah Al-Zariyat Bapak Ibu ya, ayat ke-15. Al-Zariyat ayat ke-15 dan seterusnya. Kata Allah, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Lagi-lagi kena gitu. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mereka berada di dalam surga gitu. Akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Surah Al-Dzariyat 15 sampai 17 katakanlah ya. Jadi orang-orang yang bertakwa itu ternyata Allah tempatkan di surga.
Di antara ciri orang bertakwa itu ternyata kata Allah, kanu qalilan minal laili ma yahjaun, mereka di malam harinya bangun nonton bola, enggak ya tentunya. Jadi dia bangun mendirikan sholat, ya murojaah mungkin, atau mengulang kembali pelajaran dan seterusnya, belajar. Itu bagian dari qiyamul lail, mendirikan malam dengan amal-amal soleh. Gitu. Wabil asharihum yastaghfirun. Kemudian di waktu sahurnya dia memperbanyak istighfar. Ya, katakanlah jam 4 gitu ya. Kan sekarang subuh jam 4.20 mungkin ya. Jadi dia kemudian jam 4 atau bahkan setengah 4 dia memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang yang bertakwa, selalu mengisi malam dengan amal-amal soleh. Dan ternyata amal seperti itu, pahala yang seperti itu juga insya Allah akan didapat bagi orang-orang yang dermawan, menafkahi fakir miskin, tentunya juga anak-anak yatim, termasuk juga janda-janda tua gitu ya, miskin gitu, dan seterusnya. Apalagi Bapak Ibu rahimakumullah, qiyamul lail itu banyak keutamaan ya. Jadi selain dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena termasuk qiyamul lail, tahajud terutama gitu ya, itu memiliki keutamaan lain yang sangat-sangat luar biasa. Allah sebutkan di Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 79 dan seterusnya. Kata Allah, 79 sampai 81 Bapak Ibu ya. Kata Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah, dan di sebagian waktu malam fatahajjad, maka dirikanlah sholat tahajud. Jadi di sebagian saja, gak harus semua. Katakanlah jam 3 gitu, atau bahkan setengah 4, atau bahkan jam 4 sekalipun, itu masih bisa. Kata Allah, di sebagian waktu malam itu laksanakanlah sholat tahajud nafilatan lak, sebagai tambahan ibadah sunnah. Jadi sunnah itu tahajud, tambahan gitu. Apa kemudian yang akan didapat bagi orang-orang yang tahajud itu? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan memberikan tempat yang mulia, yang terpuji. Asa, kata Allah, mudah-mudahan. Dan kata asa itu dalam Al-Quran, kata para ulama, itu menunjukkan kepastian ya Pak Ibu ya. Saya ulangi, sekalipun terjemahannya itu menggunakan kata mudah-mudahan atau semoga, tetapi kata asa sendiri dalam Al-Quran itu menunjukkan kepastian. Jadi ketika Allah mengatakan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, insyaallah itu ya, Allah akan mengangkat derajatnya, memberikan tempat yang mulia di dalam pandangan manusia, termasuk dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimuliakan tuh. Jadi RT yang mulia gitu. Ketua RT maksudnya. Itu udah jabatan yang mulia itu. Betul lah RT, ketua RT ya. Jabatan yang mulia. Dikasih jabatan Ustaz gitu ya. Ustaz yang mulia dalam pandangan manusia, dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Pak Lurah atau calon lurah gitu, calon doang, lurahnya enggak, itu mulia itu.
selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asa ayyab'ataka rabbuka maqaman. Tidak hanya itu, Allah lanjutkan ayatnya, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, masukkanlah aku ke tempat yang apa? Yang benar. Jadi kita mengawali sesuatu itu dengan kebaikan. Itulah orang-orang yang tahajud. Jadi kita mengawali sesuatu itu selalu dengan baik, dengan kebaikan. Wa akhrijni makhraj sidqin. Kemudian juga keluarnya keluar yang baik. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Kemudian juga apa ya? Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah sebetulnya keutamaan bagi orang-orang yang qiyamul lail, yaitu melaksanakan salat tahajud. Dan sering kami sampaikan, tahajud itu di awal-awal bagi Rasulullah itu hukumnya adalah wajib, Bapak Ibu ya. Karena Allah menginginkan itu di malam harinya Rasulullah mempererat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di siang harinya Rasulullah kemudian berdakwah. Jadi di malam harinya itu dikuatkan dulu hubungannya, interaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di siang harinya Rasulullah diminta untuk berdakwah menghadapi berbagai macam cobaan, tantangan, fitnah dan seterusnya. Itu wajib gitu ya. Alhamdulillahnya tahajud gak wajib gitu ya. Kalau wajib malah repot ya. Banyak yang gak bisa. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini udah bisa semua ya, melaksanakan sholat tahajud qiyamul lail. Walaupun tetap kami sampaikan, sekalipun orang tidak melaksanakan tahajud, kalau dia melaksanakan yang wajib, tetap dia termasuk orang-orang yang soleh. Dia waktu dia kerjakan, puasa Ramadan dia kerjakan juga, zakat dia tunaikan. Sekalipun mungkin belum salat tahajud, Senin Kamis belum bisa, insya Allah itu termasuk orang-orang yang baik, orang soleh. Tapi seandainya kalau ingin lebih soleh lagi gitu, sebaiknya melaksanakan sholat tahajud qiyamul lail. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan. Pada intinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk berbuat baik terhadap du'afa, orang-orang lemah. Di antara mereka ada fakir miskin, ada anak yatim, termasuk juga janda-janda. Apalagi janda-janda yang tua, termasuk mungkin miskin dan seterusnya. Termasuk kita carikan pekerjaan mungkin gitu ya. Carikan pekerjaan, carikan suami dan seterusnya gitu. Itu juga loh boleh. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.